per tahun itu kira-kira paling nggak sekitar 1 juta ton. Nah, kalau dilihat dari kita sudah mulai support ya untuk pembangunan infrastruktur di IKN, porsi kita di 2019 kita mengakuisisi Holcim Indonesia yang sekarang namanya berubah jadi SBI, Solusi Bangun Indonesia. Harga semen juga di Indonesia tuh masih relatif, apalagi kalau kita bandingkan sama negara-negara developed countries itu ya, itu jauh lebih rendah gitu ya. Jadi potensi demand semen dan profitability dari semen industri ke depannya itu masih cukup masih sangat menarik sih. Kapasitas yang kita miliki itu masih sangat mencukupi gitu. Nah, jadi kita belum punya rencana untuk expand menambah pabrik semen baru gitu. Apalagi kita sudah mengakuisisi 2 company tadi, itu masih ada kapasitas yang bisa kita optimalkan. Hai Smart Investor, balik lagi di podcast Bareksa Insight. Kali ini kita tentunya akan membahas topik-topik yang menarik di dunia investasi dan pastinya akan selalu memberikan insight yang valuable buat kalian untuk menentukan target investasi kalian jauh lebih optimal ke depannya. Kali ini perkenalkan saya Arianto Dipo Sucahyo selaku Investment Manager dan kali ini juga ditemani oleh Mbak Putu selaku CEO dari Bareksa dan kali ini kita kedatangan dari tim SIG, itu Ibu Ferdinand Kusuma selaku SVP dari Strategic Finance and Investor Relations. Halo Bu, apa kabar? Halo, apa kabar Mas? Baik Bu. Thank you udah datang nih menyempatkan ke Bareksa. Makasih udah diundang juga. Jadi kita akan membahas sebuah industri nih Bu yang sempat hot di 10 tahun lalu, mungkin pas waktu zaman Pak Presiden Jokowi di periode pertama yang kita tahu bahwa beliau sangat berfokus nih Bu terhadap pembangunan sehingga waktu itu meningkatkan harga SMGR sendiri meningkat signifikan. Nah mungkin sebagai pendahulu nih buat smart investor yang mungkin ada newbie juga yang baru ingin mulai dan mungkin belum kenal lebih dalam nih tentang SMGR. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Bu, mungkin dari sisi bisnisnya ataupun anak-anak usaha apa aja yang ternyata selama ini, ini ternyata punya Semen Indonesia gitu. Makasih Mas Ari. Jadi Semen Indonesia ini adalah perusahaan semen terbesar di Indonesia, bahkan mungkin salah satu yang terbesar di Asia Tenggara gitu ya. Nah, kita punya kapasitas itu 56 juta ton, termasuk kita juga punya fasilitas yang ada di Vietnam. Itu di Indonesia sendiri kita punya kurang lebih 54 juta ton. Nah, jadi selain semen, bisnis kita adalah bisnis turunan semen dan juga bisnis pendukung semen. Jadi kita juga punya bisnis di bidang ready mix, mortar, precast, lalu kemudian bisnis-bisnis mining dan juga kemasan relate dengan semen. Jadi itu dan juga scope kita itu tersebar di seluruh area di Indonesia. Jadi kita punya production facilities dari mulai Sumatera, di Jawa, production dan distribution facilities ya, Kalimantan, Sulawesi, dan juga kita punya packing plant di Papua. Nah itu yang memungkinkan kita untuk bisa punya market share terbesar di Indonesia sekitar 50%, lebih dari 50%. Ya. Tadi Bu Febri ya, jadi kan kalau dilihat kan memang disebutkan Ari, semen tuh menjadi sangat menarik ketika pemerintah sedang mendorong infrastruktur ataupun sedang ekonomi sedang baik sehingga banyak pembangunan atas properti ya Bu. Nah ini kan masih hot bahwa nantinya pelantikan di bulan Oktober untuk presiden baru terpilih kita dan kelihatannya kalau lihat dari programnya untuk pembentukan dari IKN tuh akan dilanjutkan. Nah berarti kan itu kan akan bayangan kita ya Bu yang orang awam itu kelihatannya mungkin akan ada pembangunan besar-besaran di sana. Betul. Nah itu kira-kira efeknya akan seperti apa tuh ke Semen Indonesia? Apakah nanti berarti akan ada potensi sama seperti pada saat waktu Pak Jokowi terpilih ini ketika nanti Pak Prabowo dilantik ini juga akan mendorong kinerja Semen Indonesia juga. Iya, kita melihat potensi yang cukup besar ya dari IKN ini. Sampai dengan 2045 kita lihat untuk dari sisi proyek pemerintah sendiri kita perkirakan itu akan ada kebutuhan sekitar 23 juta ton sampai dengan 2045. Jadi per tahun itu
kira-kira paling nggak sekitar 1 juta ton. Nah, kalau dilihat dari kita sudah mulai support ya untuk pembangunan infrastruktur di IKN, porsi kita yang paling besar lah untuk penyediaan semen di IKN. Dan juga sebenarnya potensi demand di sana selain semen pasti ada building material yang lain gitu, yang itu juga ingin kita fokus untuk bisa kita penuhi gitu, karena kita melihat ini potensinya sangat besar, sehingga bagaimana kita bisa punya peran yang besar dan kita bisa juga selain berkontribusi dan juga berdampak pada peningkatan kinerja SIG juga gitu. Oh, tapi kan Bu, sebenarnya kan kalau lihat dari sisi persaingan itu kan memang juga ada banyak juga pemain semen yang lain ya Bu. Kenapa semen Indonesia tetap akan bisa berkontribusi lebih di IKN? Kelebihannya apa tuh? Apakah jaraknya dengan production lebih dekat atau seperti apa ya, tuh? kita punya fasilitas distribusi yang memadai gitu ya. Selama ini walaupun kita nggak punya integrated plant di Kalimantan, tapi kita bisa punya market share yang terbesar di Kalimantan. Kita punya 3 packing plant gitu ya, dan kita bisa mengirimkan produk kita baik itu dari Tonasa, dari Sulawesi, dan juga dari Tuban. Dan itu masih sangat bisa untuk bersaing dengan yang lain. Lalu kemudian yang pasti untuk project apalagi skala besar itu adalah continuity of supply, di mana kita punya kapasitas yang sangat besar ya di seluruh Indonesia untuk bisa memastikan berapapun kebutuhan dari IKN itu bisa kita penuhi. Memang kalau karakteristiknya semen sendiri ya Bu Febri, itu apakah sepengaruh itu terkait dengan distribusi dan kedekatan pabrik terhadap suatu proyek? Iya, kan semen itu bulky produk ya, produk yang berat tapi value-nya low gitu, sehingga distribution cost kalau kita lihat di cost structure itu sekitar 10-12% dari total COGS. Jadi semakin jauh kita ngirim barang, pasti semakin besar cost-nya, sehingga pasti marginnya akan lebih tipis. Nah itu kenapa keuntungan dari SIG kita punya production facilities dan distribution facilities di hampir semua lokasi di Indonesia. Jadi dimanapun demand itu berada, kita bisa serve dari lokasi kita yang paling efektif, efisien, karena lokasinya yang dekat dengan demand-nya. Nah, kalau misalnya kita hanya punya di Jawa misalnya, ketika kita lihat pertumbuhan demand itu ada di Sulawesi, nah kita nggak punya nih distribution facilities atau production facilities, itu akan lebih challenging. Mungkin kita nggak akan bisa compete sama yang lain. Oh, saat ini tuh hanya semen Indonesia yang punya dari barat sampai timur berarti Bu ya. Di yang lain tuh kompetitor yang lain nggak ada yang se-ekstensif kita di seluruh Indonesia, coverage-nya paling besar semen Indonesia. Oh, makanya sekarang market share di berapa di sekitar 50%, lebih dari 50%. Include di Kalimantan juga majority juga dipegang semen Indonesia. Iya, majority. Hampir di semua region kita market share kita yang tertinggi. Meskipun secara persentase beda-beda gitu ya. Iya. Berarti di atas 50% semua ya, Bu? Secara overall Indonesia, ya. Dan aku juga mau tanya nih Bu Febri mengenai semen, industri semen ya. Ini kan sangat identik dengan agak sedikit red ocean nih Bu, untuk terutama dari yang bag ya, penjualan bag. Nah ini apakah ada perbedaan harga yang cukup signifikan kalau melihat kan sekarang big data analysis sangat bisa didapatkan gitu. Apakah antara Jawa, Sumatera, ataupun Kalimantan, Sulawesi, dan Papua itu memiliki price difference yang cukup signifikan nih Bu, antara satu daerah dengan daerah yang lain? Iya, harga berbeda gitu ya, tapi nggak yang sangat signifikan. Nah itu juga tergantung dengan lokasinya, misalnya di daerah Papua mungkin karena infrastrukturnya yang belum berkembang di Jawa gitu, mungkin sedikit lebih mahal karena transportation-nya. Tapi di beberapa daerah itu kita melihat bahwa kita punya potensi penetapan harga yang lebih optimal untuk kita karena market bag itu masih ada brand. Nah, jadi brand itu to some extent masih dilihat gitu ya. Nah, kita mau meleverage seoptimal mungkin premium brand kita gitu ya. Seperti misalnya di
Jawa Timur misalnya, brand semen Gresik itu kan sudah lama dan orang-orang sangat familiar gitu. Nah, mereka appreciate brand ini dengan willing untuk membeli dengan harga yang lebih dibandingkan pemain-pemain yang baru seperti itu. Nah, di situ kita akan terus mengoptimalkan lah fungsi dari brand ini dan juga quality pastinya. Berarti tadi, jadi kalau di industri semen tuh ada 2 jenis semen ya Bu Febri. Jadi satu yang kemasan, yang bag tadi disebut. Yang kedua itu curah. Iya. Nah, sebenarnya kalau di industri itu memang kebanyakan di kemasannya di bagnya atau di curahnya Bu? Atau masing-masing negara tuh berbeda karakteristiknya? Kalau di Indonesia, proporsi antara bag sama curah itu 70% bag. Jadi karena karakteristik konstruksi di Indonesia ini kan masih manual ya. Kayak misalnya kita renovasi itu kita panggil tukang aja gitu ya. Tukangnya nanti beli semen gitu. Nah, itu juga yang menyebabkan porsi bag di Indonesia ini masih sangat besar, 70%. Meskipun kalau kita lihat secara tren 10 tahun terakhir, porsi curah itu meningkat cukup signifikan dari yang kisaran 10%, sekarang udah di 30%, ditopang oleh terutama pertumbuhan infrastruktur, lalu kemudian juga masyarakat itu juga mencari solusi untuk bisa memudahkan dalam membangun rumah atau membangun commercial buildings gitu ya. Jadi misalnya ada customer yang membangun rumah itu dia nggak pakai semen untuk semua kebutuhannya. Bisa jadi dia pakai mortar untuk melakukan acian, plesteran seperti itu. Jadi udah shifting juga ke sana. Oh, tapi artinya kalau misalkan saat ini industrinya mulai bergerak lebih banyak ke curah, buat semen Indonesia itu jadi peluang atau jadi tantangan tuh? Peluang dan tantangan gitu. Tantangannya memang kalau curah itu kan marginnya tidak sebesar retail ya. Karena retail tadi ada brandnya. Tapi itu juga peluang karena berarti masyarakat mulai beralih ke produk-produk solusi. Yang mana kita quite advance nih. Kita punya strategic partner di SBI, yang mana dia mempunyai capability dan punya pengalaman lah ya, develop building material dan solution yang bisa kita aplikasikan di Indonesia gitu. Nah, ini yang terus kita kembangkan. Misalnya kita punya solusi ready mix ya. Ready mix itu kita kan punya anak usaha di bidang ready mix. Nah, ready mix itu ada yang regular ready mix, tapi juga ada yang kita bilang speedcrete misalnya. Speedcrete itu konkret yang bisa settling time-nya tuh jauh lebih cepat gitu. Jadi kalau untuk solusi perbaikan jalan gitu ya, itu dia 4 jam udah bisa settling gitu. Jadi mengurangi kemacetan misalnya. Lalu kemudian untuk permukaan-permukaan yang kalau kita pakai biasa gitu ya, itu rawan banjir misalnya. Nah, kita punya porus konkret, TrueCrete kita bilang. Dia itu porus konkret yang mana dia bisa meningkatkan air itu bisa terserap gitu. Nah, solusi-solusi seperti itu misalnya contohnya yang kita mau develop, termasuk tadi mortar juga. Itu yang jadinya bisa menambah marginnya tadi ya, berarti ya Bu Febri ya, untuk di area itu. Betul. Jadi di samping kita bisa mempertahankan market share kita, dan juga kita ada additional margin dari Blue Ocean business tadi. Iya, jadi ada tambahan bisnis baru, tidak hanya jual semen saja gitu kan berarti ya Bu Febri ya. Nah, Bu tadi curious juga mengenai tentang yang ready mix Bu tadi dan True dan Speed ya. TrueCrete dan Speedcrete. Nah, itu apakah dari sisi kekerasan betonnya bisa diatur juga Bu seperti ready mix? Karena kan biasanya kan ada standar beton ya Kak, 100 sampai ke 300 itu apakah bisa di-adjust juga atau memang ada pre-default dari sisi? Biasanya untuk project itu dia punya spesifikasi yang harus dipenuhi. Nah, jadi kita akan menyesuaikan untuk spesifikasi dari suatu proyek itu dia butuhnya seperti apa. Nah, nanti kita bisa memberikan solusi yang seperti apa, seperti itu sih.
Oke, berarti bisa adjustable ya Bu di setiap ready mixnya ini, dan marginnya tentunya berbeda juga gitu, atau tetap sama nih? Bisa berbeda tergantung dengan solusi yang diperlukan. Nah, yang saat COVID kemarin kan sebenarnya Indonesia cukup struggling untuk ini ya Bu ya, pada penjualan, karena kan pas saat itu juga properti juga nggak banyak lah yang membangun properti atau infrastruktur di saat itu. Nah, tapi kita lihat di tahun lalu itu terlihat di Semen Indonesia penjualannya sudah mulai recovery, dan kalau lihat dari sisi laba juga meningkat sekitar 10% ya Bu ya, kalau tidak salah. Nah, itu apa strategi yang dilakukan Bu? Apakah memang marketnya sudah mulai pulih, atau memang ada strategi-strategi baru yang dilakukan oleh Semen Indonesia sehingga kedepannya juga akan membaik gitu? Ya, memang kita lihat bahwa di 2023 kita bisa mengoptimalkan utilisasi gitu ya. Jadi utilisasi itu sangat penting karena tidak hanya kita bisa meningkatkan penjualan domestik, tapi juga penjualan ekspor. Tidak semua pemain semen di Indonesia itu punya capability untuk menjual produknya ke ekspor market gitu. Karena fasilitas produksi itu perlu dekat dengan pelabuhan. Lalu kemudian akan sangat-sangat membantu kalau kita punya pelabuhan sendiri, karena kita nggak depend sama pelabuhan yang ada gitu ya. Nah itu kita penuhi semua secara lokasi, dari sebagian besar plan kita itu dekat dengan laut, dan kita punya port kita sendiri gitu. Nah sehingga kita bisa mengoptimalkan volume ekspor kita. Nah ekspor ini bukan fokus utama kita, tetap fokus itu adalah domestik, tapi sepanjang kita masih punya kapasitas yang bisa kita optimalkan, ekspor ini akan sangat membantu untuk mengoptimalkan indeks-indeks produksi, lalu cost per ton juga akan bisa jauh lebih optimal. Nah itu kenapa kalau kita lihat di 2023 total cost per ton kita itu relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Oh, berarti artinya sebenarnya domestik itu dari sejak COVID pulihnya mungkin belum optimal ya Bu ya, tapi ada hal baru dari sisi Semen Indonesia, di sisi ekspornya itu yang cukup membantu di sisi kinerja keuangan tahun lalu ya Bu. Nah kalau kita lihat juga beberapa tahun terakhir nih Semen Indonesia juga agresif untuk mengakuisisi perusahaan semen lain gitu ya Bu. Ini apakah itu tadi salah satu strategi untuk mendekatkan dengan pasar, atau apa? Karena kan kalau kita lihat sebetulnya tadi kapasitas kan mencapai 52 juta ton ya Bu. Tapi kalau misalkan lihat dari sisi sepertinya kalau lihat dari sisi pemakaian kan sebenarnya masih ada ruang yang cukup gitu ya Bu. Nah ini kenapa tuh Bu kemarin tuh jadi ada akuisisi tersebut? Betul, di 2019 kita mengakuisisi Holcim Indonesia yang sekarang namanya berubah jadi SBI, Solusi Bangun Indonesia, karena pada saat itu mereka adalah pemain terbesar ketiga waktu itu ya. Dan sebagian besar fasilitas mereka itu berlokasi di Jawa Barat, di mana kita tidak punya integrated plant di sana. Nah, padahal Jawa Barat ini adalah salah satu source of demand terbesar secara percentage. Nah, sehingga selama ini kita harus mengirim produk dari Jawa Timur, karena plant kita di Jawa Timur, atau Jawa Tengah ke Jawa Barat. Nah, kalau kita punya fasilitas di Jawa Barat, kita akan bisa mengefisienkan distribution cost, dan juga berarti dengan harga jual yang sama, kita bisa dapat optimalisasi margin. Lalu kemudian dari sisi skala kita jadi jauh lebih besar, sehingga skala ekonomi dari sisi pengadaan, supply chain, dan juga marketing itu banyak sinergi yang bisa kita peroleh dari situ gitu. Nah jadi itu tujuan yang kita sasar pada saat itu. Lalu kemudian di 2022 kita mengintegrasikan semen Batu Raja, karena saat semen Batu Raja adalah
SOI semen yang belum kita integrasikan. Jadi kalau dulu itu semen Indonesia kan semen Gresik ya. Semen Gresik itu punya semen Gresik itu sendiri, lalu ada semen Padang, semen Tonasa. Nah itu mereka di tahun 95 sudah dikonsolidasikan ke dalam semen Gresik gitu ya. Dan sekarang menjadi semen Indonesia. Nah tinggal semen Baturaja. Dan semen Baturaja ini juga punya potensi yang baik karena kita juga nggak punya lokasi di Sumatera bagian selatan. Karena kalau di Sumatera itu kan ada Bukit Barisan ya di tengah. Iya, jadi kalau padahal plan kita ada di bagian barat. Jadi kalau mau kirim ke bagian timur itu bahkan untuk di beberapa case kita harus muter gitu ya. Nah, transportation cost itu challenging. Tapi kalau dengan ini kita bisa rerouting. Oke, untuk pengiriman di sini bisa dioptimalkan dari semen Baturaja dan itu juga semen Baturaja memperoleh benefit dengan dia bisa mengoptimalkan kapasitas produksinya dan juga dari sisi best practice-nya itu juga mereka mengikuti best practice semen Indonesia sehingga cost-nya bisa di-improve. Berarti artinya kalau bisa dibilang kalau dari sisi cost mungkin semen Indonesia paling efisien di antara industri semen saat ini gitu, Bu Febri. Iya betul, betul dan itu yang selalu terus kita upayakan untuk terus diimprove. Pertama dari yang paling penting adalah konsumsi energi ya, karena sekitar 25% itu dari COGS adalah biaya energi. Batu bara, lalu kemudian sekitar 13% itu listrik, gitu ya. Jadi kalau misalnya bagaimana kita bisa menurunkan porsi kos yang terbesar adalah salah satunya bagaimana kita bisa menurunkan konsumsinya dengan produktivitas yang harus kita improve gitu. Oke, nah tadi menyambung dari pertanyaannya Mbak Putu soal masalah industri dan banyak pemain di Indonesia sendiri kan. Kita tahu bahwa industri semen selama beberapa tahun terakhir dinilai sedikit oversupply nih Bu. Gitu, dan kita tahu tadi setelah ada aksi akuisisi berkurang jadi 15 dan sekarang di 2023 terakhir jadi tinggal 12 pemain semen nih di Indonesia. Nah kira-kira apakah kedepannya makin banyak nih Bu konsolidasi dan kita tahu kan selama ini mungkin hanya 4 pemain besar aja nih Bu yang memegang mayoritas market share dan ini apakah kedepannya akan ada lagi nih semen-semen yang akan diakuisisi oleh semen Indonesia ke depannya ataupun dari sisi pemain-pemain lain gitu. Saat ini kita berfokus pada bagaimana kita bisa mengoptimalkan sinergi dari dua akuisisi yang sudah kita lakukan gitu ya. Dan kita lihat walaupun pemainnya 12 tapi kan tadi udah turun ya dari yang sebelumnya 15 menjadi 12. Lalu kalau kita lihat industrinya dari sisi market share itu tidak terlalu fragmented. Kalau di negara tetangga, salah satu Southeast Asian countries itu dia jumlah total kapasitas kurang lebih sama dengan kita, total demand kurang lebih sama-sama kita, tapi hampir nggak ada pemain yang punya market share lebih dari 30%. Nah, tapi kalau di Indonesia 90% market share, lebih dari 90% itu hanya di cover oleh 4 pemain. Jadi sebenarnya sangat-sangat less fragmented gitu ya. Jadi ini adalah fokus kami adalah bagaimana supaya industri ini disiplin gitu, lebih disiplin. Tidak berfokus pada agresif memperoleh market share tapi dengan price war misalnya gitu ya, tapi bagaimana kita bisa menjaga agar industri ini tetap sehat seperti itu. Oke, tadi kan sempat di-mention juga bahwa semen Indonesia nih merupakan salah satu pemain semen yang paling efisien nih Bu, dari sisi cost per ton juga. Dan dilihat bahwa kan tadi kontribusi dari bahan bakar, terus batu bara, itu kan berkontribusi lumayan nih Bu terhadap COGS-nya dari semen Indonesia sendiri. Nah ini dengan keadaan yang seperti sekarang nih yang cukup volatile seperti harga minyak kita balik lagi ke 80, terus coal price juga masih lumayan tinggi. Ini apakah kedepannya akan pass through nih Bu ke konsumen? Apa tetap diabsorb dulu oleh pemain semen di Indonesia sendiri? Iya, sebisa mungkin kita akan mengoptimalkan cost efficiency gitu ya. Tapi to some extent karena kalau misalnya memang
harga itu meningkat sangat signifikan, ya to some extent memang harus kita pass through gitu ya. Dan rasanya itu juga berlaku ke semua industri gitu ya. Tapi tidak hanya langsung ke sana, tapi kita juga fokus gimana caranya bisa kita menurunkan atau mengoptimalkan cost gitu. Jadi meminimalkan dampak dari kenaikan harga dan lain-lain dengan berbagai upaya. Seperti contohnya meski di tahun 2023 gitu ya, kita mampu untuk bisa menurunkan total cost per ton kurang lebih hampir 2% secara year on year gitu. Nah, itu juga akan terus kita lakukan upaya yang sama sehingga paling enggak kalau misalnya cost itu naik 3% misalnya, impact-nya less than that gitu ke cost kita gitu. Cuman terakhir tuh apa udah ada kenaikan harga semen, Bu? Iya. Jadi karena memang ada beberapa kenaikan cost gitu ya seiring dengan kenaikan BBM yang terjadi di di tahun lalu gitu ya, sehingga kita memang harus pass through itu dan harapannya itu akan diikuti oleh kompetitor yang lain gitu. Dan kita coba melakukan price adjustment di bulan Mei ini dan kita lihat sih dari sisi market share kita juga masih terjaga. Jadi rasanya juga berarti pemain-pemain yang lain juga mengikuti hal yang sama karena kita juga pasti mengalami problem yang sama dari sisi cost push gitu ya. Gitu. Tapi kalau leadernya belum price adjust, mereka pasti juga enggak ini. Itu berarti artinya kalau gitu di Mei itu kinerja membaik ya, karena tadi udah mulai pass through biaya tersebut ke sisi. Nggak cuma dari sisi ini ya, tapi dari volume juga kita lihat back itu kan kalau lihat di tahun lalu itu pertumbuhannya relatif ini ya rendah lah. Tapi kita lihat dan challenging di kuartal 1 gitu karena ada aktivitas pemilu dan lain-lain dan juga curah hujan yang sangat tinggi itu kan sangat mempengaruhi konstruksi. Nah, tapi kita mulai lihat nih di bulan Mei itu demand jauh lebih baik gitu, baik secara month on month maupun secara year on year. Nah, itu juga ini adalah waktu yang tepat gitu untuk kita bisa impact dari kenaikan cost itu bisa kita pass through gitu. Tapi kita juga tetap berhati-hati gitu ya supaya tidak secara signifikan mempengaruhi market share kita. Tapi tetap fokus utama kita adalah bagaimana kita improve profitability. Karena soalnya tadi kan cukup challenging dari sejak pandemi kemarin ya Bu, sehingga makanya juga terreflect juga di sisi harga sahamnya. Makanya jadi kita lihat makin kesini makin jadi murah. Tadi kami dapat bocoran sedikit dari Bu Febri, bahkan sekarang investor asing tuh udah mulai banyak melirik karena jadi sangat lebih murah valuasinya Bu dibandingkan mereka kalau mau bangun pabrik di sini sekarang ya Bu. Iya. Jadi rasanya ini ya peluang sebetulnya ya karena melihat potensi kedepannya semen Indonesia gitu ya, harusnya kita bisa achieve more than what maybe market expect gitu. Tadi disebut kalau di luaran tuh untuk biaya membangun pabrik tuh EV per tonnya tuh sekitar 120 ya Bu. Kalau ini di semen Indonesia bisa jauh lebih murah. Jadi kalau membangun pabrik itu sekarang sekitar per 1 ton itu 100 sampai 120 US dollar tergantung fasilitinya. Tapi EV per ton semen companies di Indonesia sekarang roughly itu di bawah itu ya. Gitu. Di bawah di sekitar 60-an US dollar per ton mungkin sekarang. Ya, berarti artinya itu bisa jadi opportunity ya buat kita untuk bisa masih lagi murah dan prospeknya tadi ada itu pasti akan jadi demand yang besar IKN dan juga kalau misalkan suku bunga membaik juga propertinya juga pasti akan naik. Jadi bisa meningkatkan kinerja dari semen Indonesia. Iya, betul. Ya, jadi kita masih sangat optimis bahwa industri semen di Indonesia kalau kita lihat dari size populasi di Indonesia itu kan sangat besar. Lalu kita juga masih punya backlog house yang
Cukup besar. besar banget gitu ya. Ya. Gitu. Jadi terus konsumsi per kapita masyarakat di Indonesia dibandingkan negara Southeast Asian countries lainnya itu masih lebih rendah gitu. Dan harga semen juga di Indonesia tuh masih relatif, apalagi kalau kita bandingkan sama negara-negara developed countries itu ya, itu jauh lebih rendah gitu ya. Jadi potensi demand semen dan profitability dari semen industri ke depannya itu masih cukup masih sangat menarik sih. Iya, dan apalagi kalau misalkan selama ini investor semen Indonesia juga rajin dapat dividen kan ya Bu Febri dari ini. Iya, jadi kalau semen bisnis ini menghasilkan cash flow yang cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat misalnya di tahun lalu laba bersih kita sekitar 2 triliunan, tapi cash from operation kita itu setiap tahunnya di kisaran 5 triliunan gitu ya. Nah, dan capex untuk per tahunnya itu katakanlah kita manage di 2 triliun, nah kita masih punya tuh 3 triliun cash available gitu ya. Nah, kalau kita lihat tren selama ini kita terus berupaya untuk bisa meningkatkan dividen payout dan kita juga punya rencana untuk bisa terus meningkatkan besaran dividen yang bisa kita share kepada pemegang saham. Nah, oke. Nah, mungkin kalau untuk yang tadi mengenai soal ekspor, yang kita tahu beberapa negara ya tujuan ekspor itu sangat mengedepankan soal ESG nih Bu, gitu kan, sertifikasi ESG baik dari sisi company-nya sendiri ataupun produknya sendiri, dan kita tahu semen Indonesia sudah mulai dekarbonasi yang cukup signifikan nih di 2023 kemarin. Nah, kira-kira plan implementasi ke depannya seperti apa nih Bu untuk meningkatkan rating ESG sendiri? Iya. Sebetulnya rating ESG kita di tahun ini itu meningkat gitu ya. Kalau kita mengacu pada Sustainalytics itu ada perbaikan dari rating ESG kita. Nah, tapi kita belum merasa cukup di situ ya. Kita harus terus improve gitu menuju target dekarbonisasi yang sudah kita tetapkan. Nah, kita punya mid target sampai dengan 2030 untuk bisa mencapai dekarbonisasi target yang kita harapkan. Jadi CO2 emission intensity per ton semen ekuivalen itu kita targetkan berdasarkan IEA standar itu di bawah 520. Nah, kita mau mengacu ke sana. Kita sekarang di kisaran 580-an ya. Nah, kita akan mengarah ke target tersebut melalui inisiatif ini sebetulnya inline juga dengan cost efficiency. Nah, jadi yang pertama bagaimana kita bisa meningkatkan thermal substitution rate. Jadi kita mau mensubstitusi penggunaan coal dengan alternative fuel, baik itu industrial waste, municipal waste, sampah perkotaan ya, lalu biomass juga gitu. Nah, sekarang kita di kisaran masih di kisaran 78%. Nah, kita aim untuk mencapai 20% di 2030. Lalu kemudian, kalau kita bisa mensubstitusi dengan alternatif fuel, dan alternatif fuel itu saat ini relatif jauh lebih rendah ya dibandingkan harga coal gitu ya. Jadi kita juga bisa meminimalkan impact dari volatility harga coal, tapi juga kita bisa mendapatkan cost efficiency. Lalu kemudian optimalisasi clinker factor. Nah, kita mendevelop produk-produk yang bisa memberikan quality yang sama, tapi dengan kandungan emisi yang lebih rendah, tapi tetap berdasarkan standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk produk-produk tersebut gitu. Itu yang kita fokuskan ke depan. Jadi secara cost juga kita bisa lebih efisien gitu, karena penggunaan energi itu juga bisa diturunkan dengan kita mengoptimalkan faktor clinker yang kita gunakan di produk-produk semen. Oke. Jadi semakin tahun nanti semakin cuan ya Bu ya, karena marginnya kan tadi dibilang 20% nantinya akan beralih ke alternatif fuel seperti itu ya Bu. Jadi margin yang dimiliki SMGR nih bisa makin 20% itu ke pemakaian coal-nya. Pemakaian alternatif fuel untuk menggantikan coal. Menarik, lumayan lah untuk cost efficiency. Gitu.
Nah, untuk tadi sempat disinggung juga soal dividen yang kita tahu bahwa dari sisi payout ratio-nya yang masih cukup tinggi gitu ya Bu. Apakah ke depannya optimalisasi dari tadi kan cash flow operations-nya yang juga lumayan besar itu ingin dimanfaatkan lagi nih Bu untuk membuat integrated plan lagi yang baru gitu, karena kita tahu kan masih tadi pendapat konsumsi semen per kapita di Indonesia masih cukup rendah, takutnya masih belum ada sebenarnya market-market yang belum optimal di reach gitu. Kita melihat bahwa kapasitas yang kita miliki itu masih bisa dioptimalkan lagi, dan sekarang kan kita juga tahun lalu kita hampir mengekspor hampir 7 juta ton gitu ya. Nah, pada saat demand di domestik itu meningkat, kita at any time bisa mengalihkan penjualan yang ekspor tadi ke domestik. Karena domestik memang secara profitability jauh lebih tinggi ya profitability-nya. Jadi rasanya sampai dengan 5 tahun ke depan kapasitas yang kita miliki itu masih sangat mencukupi gitu. Nah, jadi kita belum punya rencana untuk expand menambah pabrik semen baru gitu. Apalagi kita sudah mengakuisisi 2 company tadi, itu masih ada kapasitas yang bisa kita optimalkan. Itu udah spill tuh dari Bu Febri, berarti artinya manajemen pasti akan selalu mendorong untuk memberikan dividen yang besar. Iya, betul. Dan kita juga mau mengoptimalkan cost of capital kita gitu ya. Jadi salah satunya juga bagaimana kita bisa berkontribusi lebih membagikan dividen kepada pemegang saham. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan dari Pak Putu? Itu aja berarti tinggal tinggal dibeli nih. Udah cukup sangat menarik harga semen Indonesia. Soalnya ini kayaknya mungkin jadi setahun ini tuh lumayan paling termurah ya Bu ya untuk harga semen Indonesia. Jadi potensi banget bagi investor untuk kalau memang mau masuk saat ini tuh emang udah momennya tuh untuk ini. Nanti kalau udah keburu naik udah susah kita ngejar ya. Iya. Bisa gitu. Apalagi seasonality di Q3 pasti volume selalu lebih bagus ya Bu dibandingkan dengan volume semester pertama. Ya, karena pertama. seasonality. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai miss out gitu nanti ke depannya. Oke. Mungkin itu aja podcast untuk materi kita di Bareksa Insight hari ini. Saya mewakili tim Bareksa dan seluruh dari tim SIG. Kami mundur diri dan see you at podcast Bareksa berikutnya. Bareksa Insight.